Saya terus mengajak kepada pemirsa sekalian bahwa mari kita terus mendesak Bapak Kapolri agar seorang Rudiana harus dipecat dari anggota Kepolisian Republik Indonesia. Karena sosok manusia PKI ini memang tidak pantas lagi untuk mengenakan seragam coklat. Memang tidak pantas lagi untuk dinafkahi, untuk dibayarin, untuk diterima gajinya dari rakyat. Karena manusia yang punya kelakuan bangsat, manusia yang punya hati nurani tidak ada ini, lagi dan lagi tidak pantas untuk mengenakan seragam coklat, tidak pantas untuk menjadi seorang anggota polisi. Karena Institut Kepolisian Republik Indonesia adalah sebuah lembaga yang sangat kita hormati, yang sangat kita hargai dan sangat kita cintai. Jangan sampai hanya gara-gara oknum manusia-manusia bejat, manusia-manusia yang tidak punya hati nurani, manusia-manusia yang tidak punya rasa kemanusiaan ini, akhirnya marwah dari lembaga penegak hukum kita jadinya rusak. Dan kepada Bapak Kapolri, kalau memang Anda tidak tegas, kalau memang Anda tidak mampu lagi untuk menjadi seorang pemimpin, silakan tinggalkan jabatan Anda, karena masih ada banyak anggota-anggota kepolisian lain yang lebih berkualitas, yang lebih berkompeten, yang lebih bertanggung jawab daripada Anda. Mbak Mega ini punya nama panggilan gaul nggak selain Ega? Nggak ada. Kenal nggak yang namanya Ira? Ira. Aha. Kalau dalam Cirebon Ira itu kamu. Gimana? Kalau Bahasa dalam Cirebon itu artinya Ira itu kamu. Saya ingin kejar tadi si Mega, tapi dia udah keburu kabur karena ketakutan mungkin ya. Nggak, durasinya karena kita juga nggak ada. ada Teh Ayu yang sering chat-chatan dengan dia di sini. Makanya saya tanya tadi terkait dengan Teh Ayu ini, hubungan dia seperti apa, tapi dia tidak mengakui dan dia tidak. Ini handphone siapa yang diekstrak? Teh Ayu dan si Mega. Mega. Iya. Oke, kalau yang tadi Jadi kita ada di pakai ini sini adalah juga kita dimarahin apa nih? Gejol katanya gitu. Artinya saya ingin dalami juga itu. Yang mana dia itu siapa? ekstrak handphonenya Vina datanya. Kalau melihat berkas dari sini yang resmi itu data Ini dari Mega dan Teh Ayu percakapannya. handphonenya handphone Vina itu Bang Fitra. Kalau saya Vina baca di itu berkas begini. ini, Enggak, ini kan nomornya berbeda-beda. Jangan, siapa yang bilang handphone Vina aja di sini? Oke. Coba. Dari data Ini bukan data dari di berkas, berkas. ini nomornya berbeda-berbeda. Betul. Oke. Itu yang di ekstrak Mas, handphone siapa? ini dari siapa kepada Bukan. siapa, jelas di Enggak, sini. pertanyaannya. Enggak usah kamu nunjuk-nunjuk. Kamu Enggak. enggak usah tunjuk saya. Mitra. Di sini jelas di sini data ini. Saya juga punya data. Bang Fitra, bentar. Nih, lihat nih. Dari Mega kepada Teh Ayu. Oke, Bang Fitra, pertanyaannya. Jangan Anda merasa paling benar sendiri. Kita juga punya data ini gitu loh. Ngaco. Bukan ngaco, ada yang ngaco. Ini datanya ini. Kapan Oke. Kapan kita ngejok lagi gitu loh. Nah, terus satu Bentar, lagi. Bang Edwin, Bang Kayaknya kita Fitra. ngejok aja deh katanya. Oke, kita Malam tinggalkan ini. itu, kita tinggalkan itu. Karena itu perdebatan nanti nggak bisa. Itu nggak bisa dilanjutkan. Nah, Bang Inilah bukti nyata bahwa lawyer yang paling goblok yang pernah saya temukan adalah si Fitra yang saat ini menjadi lawyer dari Rudiana itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Terus terang, saya harus katakan bahwa lawyer yang pernah saya temukan yang paling tolol, yang paling goblok adalah si Fitra, lawyer atau pengacara yang saat ini mendampingi Rudiana itu. Jelas-jelas bahwa HP yang diekstrasi itu adalah ponsel atau HP-nya Vina. Tetapi masih ngeyel. Dia mungkin berpikir bahwa hasil ekstrasi itu hanya muncul nomornya Vina semata. Padahal di dalam sebuah ponsel itu ada ratusan bahkan ribuan nomor. Tetapi lagi dan lagi kita dipertontonkan dengan ketololan yang dimiliki oleh seorang Fitra. Manusia bayaran Rudiana ini
Saya ingin mengajak kepada pemirsa sekalian bahwa mari kita kawal. Mari kita pantau terus. Karena terus terang, seumur-umur saya baru menemukan sosok lawyer, sosok pengacara yang tololnya itu sangat luar biasa. Yang gobloknya itu sangat luar biasa. Logika akal sehat dia sudah tidak bermain lagi. Hati nurani dia sudah tidak berfungsi lagi. Dan sosok manusia ini seringkali menunjukkan pernyataan-pernyataan kontroversial, tetapi tidak beralasan, tidak punya data, tidak punya fakta. Sekali lagi, saya mengajak kepada pemirsa sekalian bahwa mari kita kawal lawyer yang paling tolol, lawyer yang paling goblok yang bernama Fitra Ramadhani ini. Mari kita saksikan lagi cuplikan-cuplikan video berikut ini. Inilah momen Widi dan Mega membuat mawar si Fitra menjadi layu. Mbak Mega ini punya nama panggilan gaul nggak selain Ega? Nggak ada. Kenal nggak yang namanya Ira? Ira. Aha. Kalau dalam Cirebon Ira itu kamu. Gimana? Kalau Bahasa dalam Cirebon itu artinya Ira itu kamu. Ya Allah, jabang bayi delok ono lur, wajah Fitra seketika langsung jadi plonga-plongo minimal ya. Belajar bahasa Cirebon dulu. Rudiana kan orang Cirebon. Masa sekelas pengacara Ira aja dipertanyakan, ditonton lagi di jutaan rakyat, bahkan lo seluruh Indonesia melihat pertanyaanmu yang konyol ini yo. Ira itu bukan nama orang, Pit, tapi Ira itu bahasa Cirebon yang artinya kamu. Ajari Mbak Widi Mega supaya nggak jadi pertontonan bahan lelucon rakyat lagi kamu ini loh, Pit. Gini kok bisa jadi pengacara loh ya. Pit, mawarmu tuh sudah layu. Kalah sama mawarnya Mas Jabang Bayi, yaudah, yang berseri-seri, semerbak, wangi, loh, ini loh. Ya Allah, ngisi-ngisi nih pengacara gue iki, Pit, Jabang Bayi yang ngel-ngel. Rudiana bukan siapa-siapa. Rudiana adalah tuan takurnya kamu itu sekarang. Dia cuma punya Elsa Sharif sama Fitra sekarang. Ya, ya Rudiana udah dicopot dari jabatannya. Katanya sementara, jangan sampai sementara, selama-lamanya. Copot juga biji matanya bila perlu. Itu orang ya, kelakuan kayak PKI. Enak aja loh. Ya, kelakuan macam PKI. Dengar ya. Perong ini, Elsa Perong. Rudiana Perong ini ya. Linda Perong, Putri Perong ini. Jangan lupa ini. Para perong-perong nih. Tahu kepanjangan perong apa? Ya. Kalian mau tahu kepanjangan perong? Perorangan. Itu gaji perorangan. Kalau mau tahu perong itu apa? Ya, digaji perorangan, ya. Perong itu ya, digaji perorangan sama Rudiana. Keren kali bro, gede kali sogoknya 2016 itu ya, untuk Kapoldanya, untuk yang namanya polseknya, ya mantan-mantan kapolseknya, mantan-mantan kapoldanya, ya mantan-mantan penyidiknya, mantan hakimnya, mantan jaksanya. Keren kali bro, ya keren kali bro. 2016 lalu berapa banyak dia mengeluarkan uang, ya perong-perong itu perorangan, uang perorangan. Keren ya. Iya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, sedikit saya menanggapi sekaligus saya mempertegas bahwa kita jangan merasa bangga dengan dinonaktifnya si Rudiana dari jabatannya. Jadi perlu kita ketahui bersama-sama bahwa Rudiana ini hanya dinonaktifkan dari jabatannya sebagai seorang Kapolsek. Artinya
dia masih menjadi seorang polisi saat ini. Inilah bobroknya penegakan hukum di bangsa kita. Inilah kalau seorang pemimpin seperti Bapak Listio Sigit Prabowo itu tidak bisa tegas. Kepalanya punya kelakuan seperti ini, apalagi bawahannya. Pencopotan atau penonaktifan jabatan sebagai Kapolsek ini hanya sebagai strategis, hanya sebuah alibi untuk memuaskan hati masyarakat. Dengan demikian, saya terus mengajak kepada pemirsa sekalian bahwa mari kita terus mendesak Bapak Kapolri agar seorang Rudiana harus dipecat dari anggota Kepolisian Republik Indonesia. Karena sosok manusia PKI ini memang tidak pantas lagi untuk mengenakan seragam coklat. Memang tidak pantas lagi untuk dinafkahi, untuk dibayarin, untuk diterima gajinya dari rakyat. Karena manusia yang punya kelakuan bangsat, manusia yang punya hati nurani tidak ada ini, lagi dan lagi tidak pantas untuk mengenakan seragam coklat, tidak pantas untuk menjadi seorang anggota polisi. Karena Institut Kepolisian Republik Indonesia adalah sebuah lembaga yang sangat kita hormati, yang sangat kita hargai, dan sangat kita cintai. Jangan sampai hanya gara-gara oknum manusia-manusia bejat, manusia-manusia yang tidak punya hati nurani, manusia-manusia yang tidak punya rasa kemanusiaan ini, akhirnya marwah dari lembaga penegak hukum kita jadinya rusak. Dan kepada Bapak Kapolri, kalau memang Anda tidak tegas, kalau memang Anda tidak mampu lagi untuk menjadi seorang pemimpin, silakan tinggalkan jabatan Anda, karena masih ada banyak anggota-anggota kepolisian lain yang lebih berkualitas, yang lebih berkompeten, yang lebih bertanggung jawab daripada Anda. Mari kita lanjutkan lagi. Saya nggak disekap, ini kemauan saya sendiri, ingin tinggal sama Pak Dedi. Saya ingin minta kerjaan aja di Pak Dedi, gitu aja. Pak, tujuannya ke sini apa Pak Rudi? Tujuan saya ke sini untuk mengantarkan saksi dan mohon maaf sama keluarga terpidana. Sekali lagi saya mohon maaf sama keluarga yang terpidana dan keluarga AF. Ada yang ingin disampaikan Pak? Mohon maaf atas nama apa Pak? Mohon maaf kenapa Pak? Ya mohon maaf atas kesalahan, mungkin atas kesalahan anak saya ataupun istilah bagi pribadi saya, pokoknya saya minta maaf atas kesalahan. Ada yang ingin disampaikan Pak untuk AF Pak? Untuk AF ada yang mau disampaikan? Kalau AF Pak, mau disampaikan Pak apa Pak? AF ya kalau pengen saya mah AF biar kumpul sama keluarga, jadi enak gitu. Jadi istilahnya bisa bantu-bantu orang tua kerja sama Pak. Harapannya AF jujur atau bagaimana Pak? Ya, harapannya jujur aja. Gitu. Berarti Bapak tahu kalau AF ini ngasih keterangan palsu atau gimana Pak? Enggak tahu. Meyakininya gimana Pak? Pernah bercerita apa soal tentang AF Pak? Enggak. Pak, sampai sekarang tahu keberadaan AF nggak Pak? Enggak Pak, enggak tahu saya. Kontak-kontakan? Komunikasi kapan komunikasi atau bertemu? Ya, hampir sebulan yang lalu gitu. Ini siapa? Siapa? Siapa namanya? Arfan. Ini? Lilik. Oh, ini adiknya Sudirman. Sudirmannya di mana sekarang? Kurang tahu. Ya sini. Coba Mas Arfan, udah nikah? Alhamdulillah. Udah. Cepet kamu, berapa istrinya? Istri mas satu aja Pak. Udah punya anak? Alhamdulillah. Udah. Berapa anaknya? Satu Pak. Satu anaknya. Tahun 2016. Berarti diambil 8 tahun. Berarti umurnya 16. waktu itu 16 tahun. Sekolah waktu itu sekolah di mana? Di SMK Negeri 1 Pak. 16 tahun. Iya. Kelas 1. Kelas 1 semester 2. Kelas 1 semester 2. Zaman itu. Rumah aslinya situ, SMP 11. Betul, samping rumahnya Sudirman. Waktu itu dengan Sudirman temenan. Temenan Pak. Temenan. Pernah sekelas juga sih Pak. SD. Iya, Nah, pernah sekelas nah juga. kamu kan waktu tahun 2016 itu dengan Sudirman, kamu sudah SMK kelas 1. Betul.
sekelas sama Sudirman SD kelas berapa? Kelas 5. Waktu kamu naik kelas 6 Sudirman naik nggak? Naik juga. 2016 Sudirman udah bisa bawa motor? 2016 itu baru bisa. Baru bisa. Baru bisa. Saya tahu baru bisa, Pak. Baru bisa. Itu pun kalau naik motor rem itu dipegang, Pak, dipegang. Kamu tahu cerita peristiwa Pina dan Eki? Tahu, Pak. Taunya dari mana? Pas kecelakaan atau gimana? Ya waktu rame kecelakaan. Awal-awal sih tahunya kecelakaan. Tahu kecelakaan. Tahu dari mana ada Dari kecelakaan? Dari Facebook, Pak. Di Facebook apa beritanya? Beritanya ya kecelakaan, ada 2 pemuda kecelakaan di flyover itu. Talun. Alun. Oh, kamu tahu? Iya, Pak. Terus kemudian setelah itu dengar ada penangkapan. Penangkapan dengar, Pak. Dengar. Tahu yang ditangkap Sudirman? Tahu. Waktu kamu ditangkap Sudirman, kamu sikap kamu bagaimana? Ya, ini ya banyak ke aneh, Pak. Ya paling masalah minuman lah atau razia atau biasa. Disangkanya razia minuman. Iya. Atau ditangkap karena minum. Setelah itu kamu dengar dia ditangkap karena apa? Kamu aneh nggak? Aneh. Tapi Sudirmannya ngaku. Ya gimana ya, Sudirman bakal iya ya iya gitu, Pak. Hah? Kalau disuruh iya. Kalau jebur sumur jebur sumur, Pak. Pada waktu malam kejadian, Iya. kamu tahu nggak apa yang dilakukan Sudirman? Pas malam kejadian kebetulan Arfan kan nggak bersama Sudirman, Pak. Nggak bersama. Nggak bersama. Tapi Terus? kan setelah maghrib Arfan tuh main ke rumah teman di Al Hidayah gitu. Tapi ya pas jam 9 Arfan tuh pulang. Emang lihat Sudirman. Ngeliat? Ngeliat. Di mana ngeliat Sudirman? Di depan rumah sama Bagus. Ada. Iya, sempat nyapa itu, Pak. Jadi Sudirman tuh jam 9 ada. Ada jam Di depan rumah. Oke, di depan rumah ada siapa aja di depan rumah itu? Ada keluarga, salah satunya Mbak Lilis. Kamu bersedia menjadi saksi di Bareskrim? Kalau Bersedia? Bersedia nanti di BAP? Bersedia nggak nanti menjadi saksi di pengadilan manakala Sudirman melakukan PK, kemudian kamu menjadi saksi fakta yang melihat peristiwa itu? siap. Bersedia? Bener nih? Bersedia setelah ini kamu memberikan pernyataan di depan akta notaris? Bersedia ya? Bersedia didampingi pengacara? Oke ya, ini kita punya tambahan baru. Mudah-mudahan semakin melengkapi novum saksi-saksi fakta yang baru, yang dulu belum pernah memberikan penjelasan karena situasi psikologi yang tidak memungkinkan, situasi sosial yang tidak memungkinkan, ada rasa takut dan takut mendapat ancaman serta tekanan. Aep, lu nggak kasihan sama bapak lu nih, jadi ke bawah-bawah nih. Ini saat pengajuan PK nih di pengadilan 1 Cirebon nih. Bapak lu hadir, nggak kasihan sama bapak lu apa? Aduh, lu mentingin diri sendiri lu. Dan Sudirman juga nggak ada, di Bancai nggak ada, di Cirebon nggak ada. Ini tahanan apa sih Banci Sudirman tuh? Ini bukan di lapas, dia kayak di Sandra tuh. Sampai nggak ada Sudirman. Pertanyaannya Sudirman masih ada apa enggak? Kalau ada tunjukkan di mana. Sekarang nggak ada. Entos ya, lo kok baru bermunculan saksi sekarang? Kemana aja lu dulu? Nah, jawabannya terbalik mestinya. Kemana aja institusi lu kok tidak dijadikan dia saksi? Ya, bukan saksinya yang datang begini, aku saksi. Bukan, jadi itu koreksi untuk institusi. Aku nggak nyebut institusi mana. Lah, kemana aja? Berarti kepercayaan terhadap institusi itu nggak ada. Orang lebih senang lari kepada Pak KDM, lebih senang lari kepada siapa namanya televisi, lebih senang lari kepada medsos untuk membuka kesaksiannya. Ini koreksi besar untuk institusi. Ya saya tidak sebut institusinya. Kenapa orang itu nggak lari ke situ? Lebih parah lagi kalau ada yang disebut ya, yang mewakili institusi itu bertanya, kemana aja saksi ini dulu? Lo jangan begitu. Lu yang kemana sampai dia nggak jadi saksi? Mereka mencari pansos. Hah? Bisa bilang pansos untuk yang zaman sekarang anak milenial bilang mereka mencari pansos. Pansos tuh itu. Panggung sosial. Iya.
pengen tenang. Saya kan pernah dicontoh gitu. Pak Susno yang bagus, bayi aja kenal kok. Kenapa? Kalau orang ketemu saya pasti apa? Oh itu polisi gila gitu. Nggak cari panggung. Kita nggak cari panggung. Kita ingin menegakkan rakyat, menegakkan kebenaran ya. Kalau sudah dikenal udah pusing lah. Udah enak di kampung dulu ya. Ya, udah dari kampung jadi petani dan orang kalau ketemu dengan saya apa? Pilot aja kena saya jadi dia bilang apa? Oh itu siapa Susno itu polisi gila. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya sajikan terkait dengan perkembangan dari kasus Vina dan Eki ini. Oke, kali ini saya ingin kabarin ke pemirsa sekalian bahwa dari 7 terpidana yang masih mendekap di balik jeruji besi itu, 6 terpidana itu masih ada. Tetapi 1 terpidana yang bernama Sudirman dinyatakan hilang. Tidak tahu, hilang dalam hal sudah dieksekusi mati atau hilang karena masih disembunyiin oleh aparat penegak hukum yang ada di Cirebon. Dan saya meminta kepada aparat penegak hukum yang ada di Cirebon, kembalikan si Sudirman itu. Sekali lagi, tolong kembalikan si Sudirman itu. Dan kepada masyarakat Cirebon, tolonglah kalian semestinya lebih berani, lebih agresif untuk meminta kepada aparat penegak hukum, meminta kepada polisi yang ada di Cirebon, meminta kepada Polda Jabar untuk sesegera mungkin menyelesaikan persoalan ini. Kita harus membela kebenaran, menegakkan keadilan, terlebih kepada 7 terpidana yang salah satunya adalah Sudirman yang sampai saat ini kehilangan kabarnya. Lalu yang kedua, dari 6 terpidana ini ada 75 pengacara yang siap untuk mendampingi mereka dan kita harus tetap kawal terus agar dapat dipastikan bahwa 6 terpidana saat ini harus dibebaskan. Dan kita juga terus menuntut kepada pihak Kapolri agar sesegera mungkin kembalikan si Sudirman itu. Patut kita curigai kehilangan dari si Sudirman ini, apakah dia masih hidup ataukah dia sudah menjadi almarhum. Karena terus terang, kebejatan dan kezaliman yang ditunjukkan oleh aparat penegak hukum yang ada di Cirebon ini sudah merusak marwah dan institut dari Kepolisian Republik Indonesia, sekaligus marwah dari penegak hukum di bangsa ini. Lawyer-lawyer yang dihadirkan oleh si Rudiana adalah lawyer-lawyer yang otaknya itu benar-benar goblok dan tolol. Seperti yang kita saksikan seperti si Fitra tadi. Logika akal sehatnya sudah tidak berfungsi lagi. Hati nuraninya sudah tidak berfungsi lagi. Rasa kemanusiaannya itu tidak ada lagi. Rudiana sudah membayar si Fitra. Dan si Fitra ini bekerja hanya karena dibayar oleh si Rudiana. Saya berharap agar cuplikan-cuplikan video tadi bisa sekaligus membangkitkan semangat kita untuk terus bersuara. Apalagi 6 terpidana yang ditahan itu sudah pindah. Mereka sudah tinggal di satu tempat. Bahkan sekarang mereka sudah didampingi oleh 75 pengacara. Dengan demikian, kita tidak bisa menaruh kepercayaan penuh kepada 75 pengacara untuk bersuara. Tetapi kita rakyat Indonesia, kita netizen Indonesia harus bergandeng tangan bersama-sama untuk terus menyuarakan kebenaran demi menegakkan keadilan dari 6 terpidana yang saat ini lagi kumpul bersama. Di sisi lain, untuk Sudirman, mari kita suarakan terus, kita tuntut kepada pihak Polda Jabar dan juga aparat-aparat kepolisian yang ada di Cirebon, tolong kembalikan si Sudirman itu. Kepada Bapak Kapolri, kami tidak akan pernah berhenti untuk terus mendesak Bapak untuk segera mundur dari jabatan Bapak kalau memang Bapak tidak mampu lagi untuk menangani kasus ini.
Saudaraku sebangsa dan setanah air, semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menambah informasi baru terkait dengan perkembangan dari kasus Vina dan Eki ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.